Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya ajukan selamat malam kepada Bapak Imade Ari Dwi Suta dan selamat malam juga untuk teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sedikit tentang ULED Video Studio. ULED Video Studio adalah program aplikasi komputer yang digunakan untuk keperluan editing video. Aplikasi ULED Video Studio adalah sebagai salah satu piranti untuk membuat video, gambar, dan mengolah suara atau musik. ULED Video Studio juga dapat digunakan untuk video editing, dimulai dari memasukkan data video yang berasal dari handycam, kamera digital, handphone, dan sebagainya. ULED didirikan pada tanggal 5 Agustus 1989 oleh Lotus Chen, Lewis Liao, dan Wu Zhenchen. Mereka mendirikan ULED dengan dukungan Microtech. Setelah meninggalkan Taiwan, Institute for Information Industry dalam rangka untuk lebih mengembangkan dan mengkomersialkan warna. Awalnya ULED merupakan software untuk foto editing, namun setelah banyak dikembangkan ke dalam berbagai media, gambar, animasi, video, suara, dan teks, ULED berkembang menjadi software pengolah video yang berkualitas cukup bagus. Aplikasi pengolah video ini sangat mudah untuk digunakan. Hal ini dikarenakan dari tampilan-tampilan menu yang sederhana serta penggunaan yang mudah. Selain itu, dalam aplikasi ini memiliki efek-efek gambar serta animasi transisi gambar atau video, sehingga dari hasil video ini sangat bagus dan menarik, serta mempunyai unsur keindahan. ULED Video Studio adalah sebuah software untuk editing video yang dikembangkan pada platform Microsoft oleh OLED System pada tahun 2006. OLED System telah diakui oleh Corel sehingga OLED Video Studio kini berubah namanya menjadi Corel Video Studio. Saat ini Corel sudah mengeluarkan Video Studio Pro X10 sebagai versi terbaru dari software ini. Fungsi OLED Video Studio yang pertama, mengelola atau mengedit video dan mudah, user-friendly, dan baik sehingga mampu memberikan hasil akhir yang memuaskan. Kedua, tersedia bermacam-macam model transisi yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan video. Tiga, overlay yang berfungsi untuk menggabungkan beberapa klip menjadi satu. Keempat, memiliki timeline, mode yang dapat diatur sampai pada frame, memberikan timeline dan ukuran yang beragam. Kelima, kemampuan mengolah suara, dubbing, merekam suara, serta format-format yang beragam seperti WAV, MP3, CDA, compact disc audio, proses ekspor impor video dan sound yang kompatibel, dengan berbagai media seperti GA, MOV, WAV, dan AVI, serta kreasi video file, output NTSC seperti VCD, DVD, SVCD, image, gaming, file video, file streaming, Windows Media Format. Sebagai salah satu software yang digunakan untuk editing video, ULED Video Studio memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan Video Studio dalam bidang edit video adalah sebagai berikut.
pertama, fitur tergolong lengkap. Fitur yang secara khusus perlu pada sebuah video editor, mulai dari import video, video stabilizer, color correction, footage, split, dan masih banyak lagi fitur standar lainnya. Semua ada di dalam software ini. Para pengembang software video ini tidak akan pernah mau tinggal diam dan ketinggalan jika mereka merasa bahwa ada fitur yang tertinggal pada software yang mereka kembangkan. Apalagi terdapat versi ultimate dari Video Studio yang memiliki fitur yang bahkan lebih lengkap dari versi Pro. Terus yang kedua, stabil. Cara pengembangan Video Studio sudah sangat panjang dan dikembangkan oleh pengembang besar. Hal ini membuat software Video Studio menjadi stabil setelah Corel mengakuisisi OLED. Corel banyak melakukan perubahan dari sisi kestabilan. Corel bahkan membuat fitur live chat pada software untuk dapat melakukan kontak langsung ke customer service agar dapat melaporkan error dan juga mengajukan pertanyaan dalam penggunaan software. Fitur inilah membuat Corel dapat secara sistematis menemukan bug dan memperbaiki bug pada software sehingga Video Studio menjadi sangat stabil. Yang ketiga, fitur live chat ke customer support Corel. Berbeda dari pesaingnya, pengembang Video Studio menyediakan layanan live chat yang terintegrasi pada software. Hal ini memudahkan pengguna untuk dapat memberikan pertanyaan dan juga melaporkan error yang terjadi pada saat pemakaian Video Studio. Para pengembang sangat proaktif untuk memastikan bahwa software mereka tidak memiliki bug sehingga dalam setiap laporannya masukan dari user akan ditanggapi secara serius oleh pihak developer. Terus yang keempat, fitur motion tracking. Motion tracking merupakan sesuatu yang baru yang ditambahkan pada software Video Studio. Fitur ini tergolong fitur mewah yang biasanya hanya dapat ditemui pada video editor dan harga software kelas menengah atau kelas atas. Dengan menggunakan video ini, pengguna dapat melakukan penandaan terhadap suatu area pada video. Saat area itu bergerak, maka akan terdapat pot atau petunjuk pada video mengenai arah pergerakan dari area tersebut. Dan harga software yang maksimal hanya dibanderol $200, pengguna Video Studio sudah dapat menikmati fitur ini dan menggunakannya untuk keperluan editing videonya. Sebuah penawaran yang cukup fantastis. Terus, yang keenam, subtitle editor. Video Studio dilengkapi dengan fitur subtitle editor yang dapat menambahkan subtitle pada video secara otomatis dengan mendeteksi percakapan pada video. Namun, perkataan pada subtitle perlu dicek ulang sendiri untuk memastikan bahwa perkataan pada subtitle sudah benar dan tidak terdapat kesalahan di dalamnya. Kekurangan Video Studio. Yang pertama, tidak ada fitur watermark video. Dibandingkan dengan saingannya dari Adobe yang memiliki fitur watermark pada video, ketiadaan fitur ini pada Video Studio dapat dikatakan sebagai sebuah kekurangan yang menurun daya saing dari software editing video ini. Dalam hal ini belum diketahui alasan dari para pengembang
software untuk tidak memasukkan fitur ini pada software buatannya. Mungkin saja para pengembang beranggapan bahwa fitur ini tidak signifikan dalam pembuatan video, sehingga para pengembang mengesampingkan fitur ini. Namun tidak akan menutup kemungkinan para pengembang akan memberikan fitur ini di masa depan. Terus yang kedua, video track terkesan kaku. Persaingan di bidang software video editing sangat ketat sehingga kekurangan yang sedikit saja pada satu aspek dari software akan sangat disoroti oleh para pengguna. Misalnya saja pada fitur video track dibandingkan dengan pesaing dari Adobe yang memiliki fitur lebih fleksibel. Pada video studio, fitur video track terkesan lebih kaku dan lebih sulit untuk digunakan. Hal ini mungkin juga disebabkan karena fitur ini lebih dulu ada pada pesaingnya di Adobe, sehingga membuat pengguna merasakan agak kaku dalam menggunakan fitur baru. Yang ketiga, keterbatasan video track. Masih pada fitur video track, entah untuk membatasi resource atau alasan lainnya, video studio tidak dapat menjalankan video track secara bersamaan lebih dari 21 buah. Pengembang mungkin beralasan bahwa 21 merupakan angka yang sudah cukup banyak sehingga tidak akan memerlukan video track lebih dari 21 buah. Namun, tetap saja di mata pengguna, suatu keterbatasan adalah suatu kekurangan. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa pengembang video studio akan menambah jumlah ketersediaan video track. Terus yang keempat, motion track terkadang mengalami masalah. Motion track tergolong baru diterapkan pada video studio. Hal ini membuat terkadang pengguna motion track terasa aneh dan juga mengalami masalah. Terkadang area yang ditandai hilang dan juga part yang ditampilkan juga kurang tepat. Dengan masalah-masalah ini, maka fitur ini masih memerlukan banyak perbaikan sebelum bisa dikatakan stabil. Dari keunggulan dan kekurangannya adalah software ini memiliki kualitas yang sangat baik, mesti memiliki beberapa kekurangan. Namun Corel sebagai pengembang yang besar pasti memperhatikan feedback dari user dan terus-menerus untuk melakukan perbaikan pada aplikasi software ini. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ari Dwi Sita dan teman-teman semua.